Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama lengkap saya Yasinta Edin. Saya dari kelas 2017B. Di sini saya menjelaskan model pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih atau menentukan pendekatan dan model pembelajaran. Proses belajar mengajar orang dewasa adalah suatu proses berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh pelajar atau peserta didik dan pengajaran yang dilakukan oleh pendidik atau pembimbing terhadap orang dewasa. Dengan adanya model-model pembelajaran dapat membantu pembimbing dalam menyampaikan ilmunya kepada pelajar atau orang dewasa. Karena orang dewasa pemikirannya sudah berbeda dan membutuhkan pendidikan yang baik untuk dapat membangkitkan semangat dan merangsang kemauan untuk belajar dan berlatih untuk dapat memiliki keterampilan bagi kesejahteraan hidupnya. Pengertian model pembelajaran dapat diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Model mengajar menurut Joyce dan Wiley adalah suatu deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus desain, unit pembelajaran dan pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, buku-buku kerja, program multimedia, dan bantuan belajar melalui program komputer. Sedangkan model pembelajaran menurut Cardy dan Nur, ada 5 model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu pembelajaran berlangsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, diskusi, dan learning strategi. Dalam pembelajaran orang dewasa mengacu pada karakteristik yang melekat sebagai pelajar, berbagai model pembelajaran yang sesuai untuk digunakan, di antaranya model pembelajaran yang pertama, model Advanced Organizer, yaitu diberikan pengenalan materi terlebih dahulu sebelum memberikan tugas pembelajaran yang tingkat abstraknya lebih tinggi. Hal ini untuk menjelaskan, mengintegrasikan, menghubungkan materi dalam tugas pembelajaran dengan materi yang telah dipelajari. Advanced Organizer umumnya didasarkan pada konsep dan aturan disiplin dan dikaitkan dengan materi yang bersifat aktual atau kurang abstrak terlebih dahulu. Model ini juga digunakan untuk menyiapkan perspektif baru. Beberapa fase dalam penerapan Advanced Organizer yaitu: yang pertama, penyajian Advanced Organizer meliputi kegiatan 1. Menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyajikan model pembelajaran yang mencakup identifikasi batasan atribut, pemberian contoh, dan menyediakan berbagai konteks. Yang berikut, penyajian materi tugas pembelajaran. Pertama, menyusun urutan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan perhatian pada belajar. Yang ketiga, menyiapkan bahan belajar yang bersifat eksplisit. Yang berikut, memperkuat organisasi kognitif. Yang pertama, menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi secara terintegrasi. Yang kedua, mengintensifikan pembelajaran penerimaan aktif. Yang ketiga, berpikir kritis terhadap pengetahuan yang dipelajari. Sekian dan terima kasih.